Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna bi zumratihim bil afiyatin was salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta Fatihah satu lagi untuk pengurus Masjid Luar Batang yang kemarin baru meninggal. Hari ini pas 3 harinya, itu Bapak Kasban bin Fulan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal-amalnya, Allah angkat derajatnya, Allah luaskan kuburnya. Dan juga khususnya kita minta juga Al-Fatihah untuk Habibana Rizik yang sekarang sedang ada di dalam tahanan, yang kita doakan mudah-mudahan Allah kuatkan imannya, Allah kuatkan hatinya, Allah teguhkan keyakinannya ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila Habib Husain bin Abu Bakar Idris Luar Batang wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala. Hari ini kita akan diajak oleh Habib Utsman bin Yahya untuk membahas tentang 3 macam hukum. Di dalam agama kita diharuskan mengenali 3 macam hukum.
Yang pertama namanya hukum akal, yang kedua namanya hukum syara' atau syariat, yang ketiga namanya hukum adi atau hukum adat, hukum kebiasaan. Tiga hukum ini menjadi pedoman di dalam memutuskan segala sesuatu. Kita mulai dari awal, dari perintah untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap hukum yang berkaitan dengan amal perbuatannya manusia, yang berkaitan sama amal perbuatannya seorang mukallaf, itu orang yang telah berusia akil baligh, maka semua hukum itu datangnya dari syariat. Semua hukum itu datangnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi yang mendatangkan perintah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan kita, begitu pula mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah hukum yang datang dari syariat. Syariat yang memerintahkan kita untuk mengenal Allah, menyembah Allah, taat kepada Allah, patuh kepada semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah, ini datang dari syariat. Tapi dengan syarat akalnya sehat. Hukum syariatnya ada, tapi kitanya nggak punya akal, bagaimana? Ya nggak bisa menjalankan syariat. Jadi hukum syariat itu sebagai pedoman semua perintah-perintah Allah, tapi syaratnya orang yang menjalankannya harus punya akal. Ini pendapat ini adalah pendapatnya mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah yang berpedoman kepada Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Makanya ini kita sampaikan agar kita tahu bahwa ternyata yang namanya hukum tentang amal ibadah kita apapun juga itu datangnya dari syariat. Beda lagi dengan pendapatnya orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu berpendapat bahwa hukum itu datangnya pakai akal. Nah, beda ini. Jadi walaupun tidak ada nabi, walaupun tidak ada syariat, akal tetap bisa membuat sebuah hukum untuk amal perbuatan kita. Artinya kata mereka, akal itu bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, akal itu bukan alat untuk mengetahui baik dan buruk. Untuk mengetahui baik dan buruk itu adalah syariat, hukum yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Dari situ kita tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu datangnya dari Nabi, bukan dari akal. Makanya kita ini tidak masuk kelompoknya orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena kita berbeda pedoman dengan mereka. Mereka berpedoman akalnya semua manusia itu bisa tahu mana baik, mana buruk, hingga nggak perlu agama juga nggak apa-apa. Adapun kalau Nabi itu datang hanya menguatkan pendapatnya akal, walaupun tanpa Nabi, akal sudah bisa membuat keputusan hukum mana yang baik, mana yang buruk. Ini pendapat Mu'tazilah. Kita tidak sependapat dengan ini. Kenapa? Kalau akalnya setiap manusia bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk, maka nanti keputusannya akan berbeda-beda setiap manusia. Contoh, kata
kita, kata kita ini yang laki-laki, rokok itu baik apa enggak? Kamu ngerokok? Kamu ngerokok? Oh, rokok baik, Beb. Kalau kata istri kita, jadi yang benar yang mana? Istri kita apa kita? Kata orang Papua, pakaian yang baik itu ya koteka itu baik, itu pakaian yang sopan seperti itu. Kata orang Jawa, sopan nggak begitu? Jadi yang benar yang mana? Jadi kalau hukum pakai akal, ya akan berbeda-beda setiap tempat. Nanti kata ini yang begini baik, kata ini yang begini nggak baik. Jadi nggak punya standar hukum. Makanya bagi orang Mu'tazilah kacau keputusannya. Baik itu yang kayak apa sih? Oh, akhirnya mereka bikin kesimpulan yang namanya baik itu kalau semua orang itu mengatakan hal itu baik, dan kalau kita melakukannya semua orang memuji kita, itu namanya baik. Tapi kalau kita melakukan sesuatu semua orang membenci kita, mencaci kita, itu namanya jelek. Sekarang dibalikin, berarti jelek itu kata orang banyak, baik itu kata orang banyak. Lah kalau orang banyaknya itu bajingan semua gimana? Se-DPR korupsi semua, korupsi baik apa enggak kata mereka? Kalau enggak korupsi lu keluar. Ini jadi rusak kan? Kalau hukum harus kata orang banyak. Jadi standar untuk memutuskan mana baik mana jelek jadi kacau ketika akal digunakan untuk memutusin mana baik mana buruk, gitu loh. Jadi kita harus tahu standar hukumnya. Mana sih untuk mutusin ini baik atau ini buruk, pakainya hukum apa? Oh, pakainya hukum syariat, begitu. Jadi kalau sudah syariat ngomong ini baik, maka dimanapun tempatnya ya itu baik. Yang tidak begitu ya nggak baik, gitu. Ini hukumnya berjalan atas standar hukum syariat yang didatangkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika orang ngomong rokok itu hukumnya apa? Oh, kalau kata agama bagian mengatakan makruh, hukum yang dipakai oleh kebanyakan ulama mengatakan hukumnya makruh. Itu makruh itu apa? Dikerjakan ya rugi, ditinggalkan untung, gitu. Ya, dikerjakan rugi, bukan dosa, bukan, rugi, ditinggalkan untung. Jadi kalau sampai pekerjaannya itu kok membuat kita rugi, membuat kita itu celaka, maka yang tadinya dari makruh meningkat jadi haram. Kayak orang hamil ngerokok, orang sudah kena corona ngerokok namanya. Apa nggak tambah cepat itu begitu. Jadi ini standar baik dan buruk harus pakai hukum syariat. Umpamanya makan itu yang baik yang mana? Ya hukum syariat standarnya. Oh, ini yang halal, ini yang haram. Bukan, oh ini enak Pak, ini nggak enak. Oh, nggak ada urusan mau enak nggak enak. Kayak orang ngomong saya nggak suka daging sapi, saya nggak suka daging kambing. Ya kamu nggak suka, tetap ini halal. Bukan kalau kamu nggak suka jadi haram, kan enggak. Ukurannya bukan pendapatnya orang banyak. Umpamanya se daerah ini sukanya daging babi semua, apa jadi halal gitu. Oh itu enak loh Pak. Ya nggak ada urusan, tetap hukumnya haram karena hukum itu nggak pakai pendapatnya orang banyak, begitu loh. Tapi pakai hukum syariat. Jadi kita batasi ini hukum yang berkaitan sama amal ibadah untuk menentukan mana yang baik, mana yang jelek, itu datangnya dari syariat, bukan dari akal. Adapun akal ini hanya menjadi syarat
Kalau akalnya ada, maka akal itu bisa menjalankan hukum syariat, bukan memutuskan, bukan. Akal hanya menerima hukum syariat yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal nggak ikut ngatur hukumnya, nggak ikut. Nah, akal punya aturan sendiri. Kalau baik dan buruk datang dari syariat, maka akal itu punya aturan sendiri. Apa yang diatur oleh akal? Akal mengatur hukum itu 3: wajib, mustahil, jaiz. Dan 3 ini bukan untuk memutuskan mana yang baik, mana yang buruk, bukan. Tapi 3 ini untuk memutuskan kita mengetahui keberadaannya sesuatu. Akal itu tugasnya hanya mengetahui mana yang pasti adanya, mana yang pasti tiadanya, mana yang boleh ada dan boleh tiada. Ini akal ini. Ya. Apa kerjanya akal? Menentukan, memutuskan mana yang pasti adanya, mana yang pasti tiadanya, dan mana yang boleh ada, boleh juga tiada. Kalau akal kamu nggak bisa memutuskan 3 perkara ini, nanti ketika datang berita dari syariat, manusia akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tulang belulang, Allah akan menghidupkannya kembali. Akal kamu kalau nggak siap menerima ini akan mengatakan, mana mungkin tulang belulang begini kok bisa bangkit lagi, nggak mungkin itu. Kamu akan menolak hukum yang datang dari Nabi ketika akal kamu nggak siap bisa mengerti mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Nabi mengatakan dunia ini, alam semesta nanti akan hancur, kiamat. Kalau akal kamu nggak siap, mana mungkin dunia hancur? Siapa yang bisa menghancurkan dunia segini gedenya? Matahari yang begitu agung, begitu, mana bisa menghancurkannya? Akal kamu nggak siap berarti menerima hukum syariat. Jadi akal punya aturan sendiri yang kamu harus bisa memahaminya. Gunanya apa? Ketika nanti ada berita dari syariat, akal siap menerima. Akalnya nggak menolak. Banyak orang-orang yang diajak Nabi beragama, dia menolak. Ketika Nabi beritakan ini tulang-tulang akan bangkit, orang Arab datang ke Nabi bawa tulang. Muhammad, kamu jangan ngacau ngomongnya, masa tulang-tulang begini mau bangkit lagi, gimana cara bangkitnya? Akalnya nggak siap menerima itu. Jadi kita sebagai muslim, sebagai orang Islam diwajibkan oleh Allah mengerti tentang hukum akal. Agar apa? Agar akal kamu menjadi akal yang mapan, akal yang cerdas, akal yang siap menerima berita-berita syariat. Nah, sekarang ini banyak orang-orang yang nggak paham, nggak terima. Di alam kubur itu nanti ada pertanyaan malaikat, ada azab kubur. Kata orang, bagaimana ada azab kubur? Sudah jadi tulang, sudah dimakan hewan di bawah tanah, bagaimana bisa dihukum? Bagaimana ada azabnya? Nanti akal kamu nggak normal nih begini. Jadi jangan, kalau kita beragama nggak pakai akal gimana, Bib? Yang penting saya yakin saja. Berarti kamu hanya ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Makanya akal itu dipentingkan agar kamu ketika menerima berita-berita syariat itu bisa difahami oleh diri kita sendiri, bukan hanya mengikuti pendapatnya orang lain. Kata bapak saya begini, Bib, oh ya ikut. Kata guru saya begini, Bib, oh ya ikut. Itu berarti akal kamu nggak mapan namanya, akal kamu nggak siap menerima berita-berita dari syariat. Ya, lah
Dari pendapat ini berarti kita berbeda dengan kelompok Mu'tazilah. Kita sudah memisahkan antara apa gunanya akal dan apa gunanya syariat. Syariat untuk menentukan baik dan buruk. Akal untuk menentukan mana yang ada, mana yang tiada, dan mana yang boleh ada dan boleh tiada. Akal hanya punya 3 keputusan ini. Jadi kalau kamu mau bicara ilmu yang asli, ilmu yang nyata, maka ulama mengajar kepada kita bahwa akal itu hanya punya 3 kerja. Memutuskan sesuatu itu wajib, sesuatu itu mustahil, atau sesuatu itu jaiz. Ya. Lah yang ketiga ada hukum adat. Apa hukum adat itu? Hukum adat itu hukum kebiasaan manusia. Apa? Kebiasaan manusia, namanya hukum adi. Seperti apa? Makan kenyang, minum obat sehat. Kalau kamu cari ilmu, pinter. Kalau kamu mau motong sesuatu pakai pisau. Kalau batu saya lempar ke atas, jatuh. Ini namanya hukum apa? Hukum adat. Kalau pagi matahari muncul, siang maka matahari itu turun menyinari pohon-pohon, maka pohon-pohon bisa bekerja, kemudian bisa berbuah, ini hukum adat namanya. Kita juga diminta untuk mengerti ini agar kita bisa memisahkan. Oh, ternyata modal hidup kita itu dimodali oleh Allah 3 macam hukum. Yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syariat, yang ketiga hukum adat, hukum kebiasaan. Kenapa kok harus ada hukum kebiasaan? Karena nanti untuk berjalannya hukum syariat itu pakai hukum kebiasaan. Kayak contoh, syariat mengatur mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Kenapa kok diatur begini? Karena kamu makan. Kalau malaikat ada makan haram yang halal? Ada? Coba Nabi datang ke malaikat, ini makanan haram ya, ini halal. Untuk apa gunanya? Ada gunanya nggak? Ya nggak ada gunanya. Malaikat nggak makan, ngapain dikasih tahu ini halal, ini haram? Jadi hukum syariat yang datang kepada kita itu berkaitan sama hukum adat. Karena kita itu makan, minum, bekerja, tidur, kawin. Nah, syariat mengatur mana yang boleh dinikahi, mana yang boleh dimakan, mana yang boleh diminum, mana yang boleh dijadikan sebagai kerjaan yang halal. Ini hubungannya syariat sama hukum adat. Jadi kamu harus tahu 3 macam hukum ini. Ada hukum akal, ada hukum syariat, ada hukum adat. Saya baru dengar, Beb. Ya dulu juga saya waktu pertama ngaji juga baru dengar. Namanya baru ngaji begitu. Makanya kalau ngaji itu jadi berilmu. Ya, jadi kita mau bicara apa nih hari ini? 3 macam hukum. Kita akan jelaskan satu persatu. Hukum akal. Yang pertama, hukum itu adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu. Hukum itu apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Contoh, menetapkan hukum wajibnya sholat bagi seorang mukallaf. Kalau zuhur masuk, wajib sholat. Ini wajib sholat namanya sesuatu. Mau ditetapkan untuk siapa? Untuk sesuatu. Siapa? Manusia yang sudah baligh. Wajib manusia yang sudah baligh sholat. Ini hukum namanya.
Wajib manusia yang sudah balik puasa. Wajib yang sudah balik haji. Ini hukum menetapkan sesuatu pada sesuatu. Ini contohnya. Kalau hukum akal, ini tadi contoh hukum syariat. Kalau contoh hukum adat, menetapkan adanya kenyang bergandengan dengan adanya makan. Kalau ada orang makan, kalau ada orang itu lapar, pasti kamu ngomong belum makan ya. Ini menjadi aturan apa? Hukum adat. Kalau ada orang kedinginan, kamu berikan selimut. Ada nggak perintah agamanya? Kalau ada orang kedinginan, kasih selimut. Ada perintah agama? Nggak ada urusan sama agama. Itu hubungannya sama kebiasaan manusia. Kalau kamu jalan di tengah aspal, pakainya apa? Sendal. Ada aturannya syariat. Itu aturan hukum adat. Menetapkan sesuatu pada sesuatu dalam hukum adat, menetapkan sesuatu pada hukum syariat, dan juga menetapkan sesuatu pada sesuatu dengan hukum akal. Nah, ini kamu mau jadi hakim nih, insya Allah. Di sini ke Polda kita ini jadi hakim yang mutusin hukum. Pengadilan buka. Ini hukumnya begini Pak. Saya baru belajar hukum ini Pak. Jadi kalau kamu bicara sama orang yang sekolahnya di perguruan tinggi, sarjana hukum, belum ngerti ini, belum ngerti. Kenapa kok belum ngerti? Mereka hanya belajar satu hukum, yaitu hukum adat namanya. Mereka nggak sampai ke hukum akal dan nggak sampai ke hukum syariat. Yang mereka kaji hanya hukum adat. Apa contoh hukum adat itu? Ya berkaitan sama semua kejadian ini, pidana, perdata. Itu bukan hukum akal, bukan hukum syariat. Kalau kita mau mengkhususkan, nah ini mudah-mudahan kita diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menetapkan sesuatu pada sesuatu. Contohnya pada kita menetapkan setiap benda, benda itu kan sesuatu, pasti punya tempat. Wajib benda itu punya tempat. Ini memutuskan sesuatu wajib. Apa yang mau diwajibkan? Benda punya tempat. Wajib benda kalau tidak gerak diam. Ini kata akal wajib. Apa sih wajib itu? Wajib menurut akal tadi kita katakan sesuatu yang pasti ada. Sesuatu yang pasti ada pada sesuatu yang lain, itu kata akal namanya wajib. Ini hubungannya nanti kita mau belajar sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu nggak ngerti ini wajib mustahil jaiz, ya kamu nggak ngerti nanti apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah, kamu nggak akan tahu. Maka dari sini kita mau mulai nih. Pertama mau bicara hukum akal. Yang pertama namanya wajib. Apa itu wajib? Wajib menurut akal adalah sesuatu yang tidak pernah tergambar di dalam pikirannya manusia tiadanya sesuatu itu. Semua akalnya manusia akan mengatakan pasti sesuatu itu ada. Contohnya punya tempat. Setiap benda yang ada ini mewakili semua benda yang ada di dunia. Benda ini pasti punya tempat. Di tempat itu pasti ada pada setiap benda.
Kalau ada orang ngomong, saya pernah lihat benda tapi nggak ada tempatnya, gimana? Hah? Gimana? Itu anak kecil juga bingung sama kamu. Anak kecil, nggak usah yang tua, bingung. Kenapa? Anak kecil saja paham masalah ini. Coba kamu tanya anak kecil, anak kamu, nah, tolong ambilkan sendalnya bapak. Apa kata dia? Di mana, Pak? Nah, berarti anak kecil pun tahu setiap benda itu pasti punya tempat. Makanya kita kalau ngajar anak kita, nah, iman kepada Allah. Allah itu ada, Allah yang menciptakan kita. Kalau anak kita masih kecil, mesti nanya, Allah di mana, Pak? Kalau kamu ditanya begitu, jawabnya bagaimana? Ya, itu rata-rata anak kecil begitu, karena dia sudah bisa memahami, dia punya akal. Kata dia, setiap benda itu pasti punya tempat. Nah, Allah dianggap sama seperti kita. Maka ditanya juga, kalau Allah di mana, Pak? Gitu. Padahal Allah itu bukan benda, maka Allah tidak bisa ditanyakan di mana. Karena Allah itu ada tanpa tempat. Sebelum tempat diciptakan, sebelum kita muncul, Allah itu ada dan tidak butuh tempat. Lalu kita diciptakan, kita punya tempat, dan Allah keadaannya tetap sebagaimana sedia kala, tetap tidak butuh tempat. Karena Allah bukan benda, Allah bukan ciptaan. Yang punya tempat itu yang diciptakan. Ya, anak kecil juga tahu Allah itu di mana, Pak? Kamu jawabnya apa? Di atas. Kan di Qur'annya begitu, di atas. Kalau kita katakan di atas, maka anak kita akan tercetak pikirannya, Tuhan ada di atas, sama seperti kita. Ini cetakan yang salah sejak awal. Mencetak anak kita berpikir salah sejak awal. Karena dia ketika mendengar Tuhan di atas, spontan akan berpikir dia punya tempat di atas. Nah, ini nggak boleh kita katakan sama anak kita demikian. Maka anak kita akan mengimani nanti sama seperti imannya orang-orang Mu'tazilah, sama seperti imannya orang-orang Wahabiyah yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas singgasana. Nanti digambarkan, Allah duduk di kursi, tengok, gitu. Karena kalau sudah ngomong di atas, ditanya lagi, di atasnya di mana? Kalau bagi orang Nasrani di mana? Di dalam surga, di nirwana. Kalau orang Islam ngomongnya di atas singgasana. Ini semua menyamakan bahwa akalnya manusia secara standar menemukan setiap benda pasti punya tempat. Gak ada benda yang gak punya tempat, gak ada. Benda apapun pasti punya tempat. Ini namanya akal yang normal. Nah, kalau ada sebuah benda tidak punya tempat, apa kata akal? Mustahil. Nah, apa itu mustahil? Mustahil itu sesuatu yang tidak pernah ada menurut akal. Kata akal, mustahil itu barangnya tidak akan pernah ada. Jadi apapun yang tidak akan pernah ada, kata akal namanya mustahil. Seperti apa contohnya? Benda tidak punya tempat. Ini mustahil kata akal. Kamu harus paham ini. Kalau nggak paham ini nanti
Urusan ketuhanan nabrak-nabrak jadinya. Jadi kalau ada orang ngomong ada ruh itu nggak punya tempat. Setiap benda pasti punya tempat. Nah, sekarang kita bicara tempat yang dimaksud di dalam pelajaran ilmu tauhid. Tempat yang dimaksud itu bukanlah sesuatu yang bersebelahan. Nih, paham ini? Tempat yang dimaksud dalam pelajaran ilmu tauhid itu bukan sesuatu yang bersebelahan dengan dia. Tempatnya di mana? Di atas meja, berarti bersebelahan dengan meja. Air ini tempatnya di mana? Di botol, berarti bersebelahan dengan botol. Kamu tempatnya di mana? Di masjid, berarti bersebelahan dengan masjid. Ini yang dimaksud bukan seperti itu, bukan yang bersebelahan, ini bukan. Tapi yang dimaksud bertempat itu adalah punya ukuran. Setiap benda itu pasti punya ukuran. Dia mengambil ruangan, dia punya ruangan secukup dirinya sendiri. Ruangannya tutup ini sekecil ini, ruangan saya, badan saya segede ini ruangan namanya. Lah, antara langit dan bumi itu semuanya ciptaan Allah memenuhi ruangan-ruangan itu. Matahari punya ruangan sendiri, bulan punya ruangan sendiri, bintang punya ruangan sendiri, bumi, hewan, laut, dan masing-masing oleh Allah diciptakan dengan ruangannya sendiri-sendiri. Itu yang dimaksud bertempat seperti itu. Jangan dipahami bertempat itu harus di atas meja begini, bukan. Dia nggak di atas meja pun dia bertempat, gitu loh. Kenapa? Yang dimaksud bertempat adalah ruangan secukup dirinya, terbatas, dibatasi oleh suatu ruang. Lah, kalau Allah dibatasi oleh ruang enggak? Nah, dikatakan kan Allah tidak terkena ruang dan waktu. Ruang itu tandanya adalah tempat, waktu itu tandanya masa. Di Allah itu tidak terkena ruang, nggak punya tempat, nggak butuh tempat, dan Allah tidak terkena waktu, nggak punya masa, nggak ada dulu, nggak ada nanti, nggak ada sekarang bagi Allah. Ini yang bisa paham seperti ini hanya kalau kamu akalnya normal. Kalau kamu akalnya nggak normal, pasti akan mengatakan Allah punya tempat. Karena standarnya akalnya anak kecil pun akan bisa memahami tidak ada benda yang tidak punya tempat, nggak ada. Setiap benda pasti punya tempat. Sebaliknya kalau ada benda nggak punya tempat akan dikatakan mustahil, nggak mungkin ada. Mana ada benda kok tidak punya tempat? Pasti benda itu punya tempat. Sama dengan benda itu gerak atau diam. Tidak pernah akal menemukan satu benda yang benda itu tidak gerak, tidak diam. Coba, pernah nggak kamu lihat ada benda tapi tidak gerak, tidak diam? Pernah lihat? Pernah nggak lihat? Akalnya manusia tidak bisa membuat gambarannya. Coba kamu bayangkan, kamu pikirkan di pikiran kamu, benda tidak gerak dan tidak diam. Kata akal nggak bisa digambarkan. Maka akal menolak, kata akal mustahil. Ada benda tapi tidak gerak dan tidak diam. Benda itu pasti
mempunyai keadaan salah satu antara dua. Kalau dia tidak bergerak, ya dia pasti diam. Ini keadaan yang diputuskan oleh akal dengan keputusan wajib, mustahil, dan jaiz. Apa jaiz itu? Jaiz itu sesuatu yang boleh adanya dan boleh pula tiadanya. Kalau wajib tadi tidak pernah tiada, selalu ada. Kalau mustahil tidak pernah ada, selalu tiada. Kalau jaiz ada di tengah-tengah antara ada dan tiada. Ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Kayak contoh, kamu setelah kawin punya anak, boleh nggak? Nggak punya anak, boleh juga. Namanya jaiz. Seorang laki-laki dia kawin, boleh. Nggak kawin, boleh. Jomblo, maka ikut grup jomblo mania kamu harusnya. Ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Ini kita berikan gambaran hukum wajib, mustahil, jaiz. Nanti kita praktekkan. Wajib, mustahil, jaiz ini mau ditempatkan kemana hukumnya? Oh, hukum ini mau ditempatkan kemana saja. Yang mau dihukumi pakai wajib, mustahil, jaiz itu siapa? Oh, yang mau dihukumi pakai hukum wajib, mustahil, jaiz itu semuanya, baik itu zatnya Allah, sifatnya Allah, zat kita, sifat kita, Nabi dan sifat-sifatnya Nabi, malaikat, jin, semua. Akal akan memutuskan apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah. Begitupun bagi Nabi, apa yang wajib bagi Nabi, apa yang mustahil bagi Nabi, apa yang jaiz bagi Nabi. Begitu pula akal akan memutuskan apa yang wajib bagi makhluk, apa yang mustahil bagi makhluk, dan apa yang jaiz bagi makhluk. Jadi akal itu nggak pandang bulu, nggak milih-milih. Kalau mutusin hukum semua diputuskan, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, baik pada Allah ya akal ngomong ini yang wajib bagi Allah, ini yang mustahil bagi Allah, ini yang jaiz bagi Allah. Akal akan bicara, nggak perlu disogok akal itu ya. Nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa hukumnya. Hukum akal itu hukum yang paling lurus, yang tidak bisa direkayasa. Kalau hukum lainnya masih bisa direkayasa, kalau hukum akal tidak bisa direkayasa. Kenapa? Karena hukumnya akan memutuskan sesuatu perkara secara kenyataan, bukan hukum yang hasil keputusannya itu diambil secara hukum syariat dan hukum adat. Hukum syariat untuk memutuskan hukumnya ini wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, itu hukum syariat. Keputusannya tergantung keputusannya Allah. Kalau Allah katakan wajib, maka berlakulah hukum wajib. Kalau Allah nggak katakan wajib, ya nggak berlaku hukum wajib. Jadi untuk memutusin hukumnya menunggu keputusan Allah, menunggu disampaikan Nabi Muhammad SAW. Itu hukum syariat namanya. Kalau hukum adat untuk memutusin ini hukumnya begini, itu keputusannya tergantung dengan dicoba dulu, dengan uji coba. Ini garam, asin, coba dulu. Oh iya. Api, panas, coba dulu. Oh iya.
obat corona coba dulu. Saya nggak mau nyoba, lu aja yang nyoba dulu. Lah ya masa saya suruh coba-coba gimana sih? Buat anak kok coba-coba gimana? Hah? Kalau yang sudah jelas ini pizza enak, udah banyak yang nyoba namanya. Hah? Kalau ini sate enak, udah banyak yang nyoba ini. Kalau ini obat corona, yang nyoba ada belum? Saya nggak mau nyoba. Kamu nyoba dulu, kalau sudah beres, ada hasil keputusannya, baru kita nyoba barang-barang yang lainnya. Gitu loh. Jadi mutusinnya hukum harus pakai uji. Namanya hukum apa itu? Adat. Kalau hukum syariat untuk mutusin ini pasti wajib, tergantung Nabi Muhammad SAW. Bukan uji coba, bukan. Sholat wajib dicoba, nggak bisa. Itu keputusan Nabi, ini wajib, harus dikerjakan. Nah, kalau akal, hukum akal tidak seperti hukum syariat dan tidak seperti hukum adat. Untuk memutuskan benda ini pasti punya tempat, akal nggak butuh Nabi, akal nggak butuh berita Al-Quran. Untuk memutuskan benda ini menempat, akal nggak perlu uji coba. Coba kita lihat tutup ini yang di Amerika ada tempatnya nggak gitu. Kita cari tutup yang di Arab ada tempatnya nggak. Kita cari tutup yang di surga ada tempatnya nggak. Setelah diputuskan, oh ternyata semuanya punya tempat, baru diputuskan benda pasti punya. Itu nggak begitu keputusan hukumnya. Hukum akal itu setiap akalnya manusia mandiri bisa membuat suatu keputusan tanpa butuh uji coba dan tanpa butuh berita dari Al-Quran. Ini akal namanya. Benda pasti menempat. Makanya anak kecil juga tahu. Oh benda ya pasti ada tempatnya Pak, mana ada benda nggak punya tempat. Ini hukum akal namanya. Jadi hukumnya mandiri. Kalau kamu di zaman sekarang ini punya akal yang bisa mutusin mana wajib, mana mustahil, mana jaiz, akal kamu selamat, hidup kamu selamat insya Allah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya itu hukum akal selama 13 tahun. Nabi mengajarkan mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Nabi mengajarkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum mengajarkan sholat, puasa, haji, zakat, belum. Nabi mengajarkan iman kepada Allah. Mengimani apa? Mengimani yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Nah ini Nabi 13 tahun diajarkan sama sahabat-sahabatnya. Nah ini kita kalau hari zaman yang sekarang ini kita nggak ngerti ini, kita akan terpontang-panting oleh fitnah-fitnah yang ada di zaman ini. Di zaman Rasulullah SAW sudah terjadi fitnah yang macam-macam. Di Mekah, sahabat Nabi ada yang ditindih batu keras, ada yang dibunuh, ada yang dicacak, ada yang ditombak dari bawah sampai atas. Sahabat, apa kata Nabi? Sabar. Ini ciptaannya Allah. Ini jaiz bagi Allah. Allah boleh saja menciptakan yang demikian kepada hamba-hambanya. Dikenalkan hukum jaiz oleh Rasulullah SAW hingga mereka bisa terima ini ujian dari Allah. Allah boleh saja menjadikan hambanya diperlakukan seperti ini. Ini diajarkan hukum jaiz kepada para sahabat-sahabatnya hingga sahabatnya bisa menerima ini bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya sebentar, kita dengar azan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Marhaban bi habibillah Abdullah. Haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabb hadhil 'adida amma salatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatir rafi'ah wa badhul maqam al mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bijahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi 13 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah kepada para sahabat-sahabatnya hingga sahabatnya matang tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sedikit pun keraguan-raguan. Apabila tidak diajarkan ini kepada mereka, kemudian tertimpa berbagai macam keadaan di zaman itu di Mekah, yang mana enggak hanya pada sahabatnya Nabi, sampai pada Nabi pun terjadi. Nabi dilempar keluar darahnya, Nabi lagi sholat diinjak, Nabi lagi sholat dilemparin kotoran. Ini terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umrah bisa umrah. Terjadi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sampai tidak memahami wajib, mustahil, jaiz, terus dia akan mengatakan, ya Allah, kenapa kok begini? Saya sudah ibadah, saya sudah sholat, kok masih terjadi begini? Kenapa ya Allah? Nggak ngerti jaiz berarti, nggak ngerti mana yang boleh diciptakan oleh Allah, mana yang tidak boleh diciptakan oleh Allah. Maka dia akan rusak imannya. Dia nggak akan iman pada takdirnya Allah. Takdir baik dan takdir buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat. Yang namanya kematian
Allah boleh bikin kematian. Boleh nggak? Hamba dijadikan mati boleh apa? Mustahil. Jaiz. Hamba mati itu hukumnya jaiz. Menghidupkan hamba jaiz. Kita lihat. Yang mati orang tua saja apa ada anak muda yang mati? Ada nggak anak kecil yang mati? Ada nggak bayi yang mati? Berarti boleh. Allah boleh saja menjadikan siapa saja hambanya mati. Nggak harus, oh masa sih baru lahir kok dimatiin? Ya nggak apa-apa, itu hambanya Allah. Bagi Allah itu jaiz, boleh-boleh saja. Hingga orang yang ngerti jaiz ini nggak akan kecewa dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia akan tahu semua kejadian ini pasti ditakdirkan oleh Allah. Baik itu yang pahit, baik itu yang manis, ini semua ada dalam takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu nggak ngerti jaiz seperti ini, wah hidup kamu rusak. Kamu akan menganggap nanti semua yang buruk-buruk ini bukan dari Allah, datangnya dari selain Allah. Terus kamu akan protes kepada Allah, ya Allah, kenapa saya ditimpa begini ya Allah? Padahal saya sudah taat, saya sudah sholat, saya sudah ibadah. Nabi Allah Ayub alaihi salam 18 tahun sakit di atas pembaringannya tanpa pernah mengeluh. 18 tahun Nabi Ayub sadar ini adalah takdirnya Allah. Ini bagian dari ketentuan Allah. Ini perkara jaiz bagi Allah. Hingga tidak ada Nabi Ayub mengeluh apapun. Dan kita baru bercing aja langsung rumah sakit. Udah ya Allah, pusing ya Allah, ya Allah, isinya ngeluh aja. Hah? Ini perkara ini penting makanya. Jadi kita ini diajarkan oleh agama untuk bisa menerima apapun yang menjadi kejadian yang ditakdirkan oleh Allah. Makanya dengan kamu punya akal yang sehat, kamu akan tahu mana yang pasti terjadi, mana yang tidak mungkin terjadi, mana yang boleh-boleh saja terjadi. Nah, itu hukumnya pakai hukum akal. Kalau kamu nggak ngerti hukum akal, nanti akan menolak satu kejadian. Wah, masa sih begini? Kayak contoh, Allah punya anak. Kata akal apa hukumnya? Mustahil. Nggak mungkin. Tapi kan Allah Maha Kuasa. Iya, tapi punya anak bagi Allah hukumnya mustahil. Allah punya istri hukumnya apa? Mustahil. Karena Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Jadi kita tahu yang wajib bagi Allah apa? Allah ada. Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Sampai 20 sifat yang kita akan pelajari itu semuanya wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mustahil apa? Ya lawannya. Mustahil Allah tiada, mustahil Allah itu berawal, mustahil Allah itu berakhir, sampai mustahil Allah itu buta, mustahil Allah tuli, mustahil Allah bisu. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang jaiz bagi Allah? Yang jaiz bagi Allah, Allah boleh saja menciptakan sesuatu, Allah boleh pula tidak menciptakan sesuatu. Allah mau bikin kesengsaraan di dunia ini, boleh saja. Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, boleh saja. Allah mau bikin kemakmuran, boleh saja. Zaman Nabi Allah Sulaiman semuanya makmur, semuanya hidupnya tenang, semua hidupnya damai, boleh saja. Ini perkara jaiz bagi Allah. Harus tahu akal kamu. Yang wajib bagi Nabi apa, Bib? Yang wajib bagi Nabi sidik, tablik, amanah, patonah, wajib bagi Nabi. Yang mustahil bagi Nabi apa? Mustahil Nabi bohong, mustahil Nabi itu bodoh, mustahil Nabi itu berkhianat,
Mustahil Nabi itu menyembunyikan pengetahuan. Ini jaiz, mustahil bagi Nabi. Apa yang jaiz bagi Nabi? Yang jaiz bagi Nabi, Nabi boleh saja punya sifat manusia. Nabi boleh saja punya sifat manusia. Makan boleh, tidur boleh, minum boleh, sakit boleh. Tapi semua sifat manusia itu tidak sampai menurunkan derajat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makannya Nabi beda dengan makannya kita, minumnya Nabi beda dengan minumnya kita. Artinya cara makannya beda. Kalau kita makan kalau belum 2 piring belum, ukurannya pakai piring. Nabi kan nggak pakai piring. Nabi makan ukurannya pakai suap. 3 suap cukup, 5 suap cukup, 9 suap cukup. Kalau kita kan nggak piring pakainya. Kenapa? Karena kita mengandalkan hati kita, mengandalkan makanan untuk mengenyangkan kita. Nabi mengandalkannya Allah. Kan beda. Kita pagi-pagi sarapan dikasihnya bubur. Doang. Ini mah jam 9 doang ini mah. Itu di pikiran kita sudah nggak ada Allah. Nanti kita akan kaji itu. Ini jaiz bagi Nabi, boleh makan, boleh minum, boleh tidur, tapi tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Hingga ketika kita mendengar berita ada Nabi Ayub yang apa itu? Belatungan. Kita tolak, mustahil Nabi kok belatungan. Kenapa kok mustahil? Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah mengharamkan bumi untuk memakan dagingnya para nabi. Kalau Nabi meninggal, tidak ada satupun Nabi yang dagingnya dimakan oleh binatang-binatang yang ada di bumi. Matinya saja dijaga oleh Allah. Bagaimana hidupnya dimakan belatung? Waras nggak pikiran kamu? Begitu loh. Matinya saja dijaga oleh Allah. Bagaimana hidupnya? Jadi Nabi Ayub sakit nggak? Sakit, tapi sakitnya nggak sampai belatungan seperti itu. Ini cerita Yahudi. Ini cerita orang-orang yang jahat, yang mencusupi hal-hal yang tidak layak bagi Nabi. Ini kita harus punya filter. Apa filternya? Akal yang sehat. Kalau akal kamu nggak sehat, berita apapun yang kamu baca akan kamu iyakan. Oh, bisa saja terjadi. Oh, mungkin saja ini. Nah, ini rusaknya kita dari sini. Makanya diajarkan oleh agama akal kita biar sehat, biar kita tidak gampang menerima berita apapun dengan mudah, dipikir dengan baik, cerna dengan baik, baru kita terima mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Mudah-mudahan Allah berikan akal kita akal yang sehat, Allah jadikan akal kita bersih, akal kita baik, bisa membawa kita beragama dengan benar, dan Allah jadikan semua yang hadir imannya dikuatkan ya Allah, hatinya dikuatkan ya Allah, pedomannya dikuatkan ya Allah. Apapun ujian pada akhir zaman ini ya Allah, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami, jagalah akidah kami ya Allah. Jangan gonjang-ganjingkan hati kami, tetap kami berpegang kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, berpegang kepada takdir-Mu ya Allah, iman pada takdir-Mu ya Allah, mana yang baik datang dari Engkau ya Allah. Dan mudah-mudahan kami semuanya Engkau selamatkan di dunia sampai di akhirat. Di dunia kami kumpul bersama ulama, membela para ulama, dakwah bersama para ulama, menjalankan ajarannya ulama. Dan di akhirat kami ya Allah kumpulkan bersama mereka, kumpulkan bersama para nabi, para wali, para siddiqin, para syuhada, para solihin di tempat yang mulia, di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أننا اقتربنا وأننا أشرفنا وعلى من أشرفنا وتب علينا توبة أغسل لكل هوبة واستر لنا أورادي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أودرة الصحبة والمسلمين عجبا آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه جادك شحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.